Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Dari Kurniaska. Saya dari kelas TRPL 3D, NPM saya 2478319. Di sini saya akan membuat tugas vlog video dari matkul komunikasi data dan jaringan komputer, yaitu tentang VLAN trunking protokol. Di sini saya sudah melihat videonya, apa itu VTP, topologi, terus di semua video ini saya sudah menontonnya terlebih dahulu. Jadi apa sih VLAN trunking itu? Jadi saya sambil sudah nyatat. Jadi VLAN trunking itu metode untuk mengirim traffic lebih dari satu LAN. Jadi melalui satu kabel antara dua perangkat jaringan, biasanya antar switch. Jadi kita akan membuat praktek dengan switch. Nah, kenapa sih trunking ini dibutuhkan? Karena dalam jaringan besar, VLAN itu biasanya tersebar dari beberapa switch. Jadi contohnya misalnya VLAN 10 di switch A dan switch B. Terus VLAN 20 juga ada di switch A dan switch B. Kalau misalnya nggak di trunking itu, kita butuh dua kabel untuk setiap LAN. Jadi kayak banyak, kita harus membuat VLAN tuh banyak banget. Jadi ini nggak efisien. Terus itu aja sih yang saya tangkap. Selanjutnya kita akan langsung praktek ke Cisco pakai tracernya. Jadi sini saya sudah siapkan dulu tadi mencoba. Jadi kita hapus saja. Hapus. Oke. Kita coba tambahkan switch 1 2 3 4. Jadi kita tambahkan dulu, ada modenya. Kita tambahkan ini server, mode server. Terus ini transparent. Terus ada client, sama ada server lagi. Oke, jadi kita buat ada 3 mode, 4: server, transparent, client, sama server. Jadi kita hubungkan dulu menggunakan konsol connecting. Sini ke sini. Nah, terus kita konfigurasi dulu dari server FA01 ke transparent. Jadi kita ubah dulu namanya itu, jadi misal ini switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. Oke, jadi kita ada switch 1, switch 2, switch 3, switch 4 biar gampang. Nah, jadi kita konfigurasi dulu pakai CAI. Terus kita enter, kita enable dulu. Masuk ini, terus kita config. Oke. Nah, jadi kita buat itu konfigurasinya intake ke ini kan FA01, jadi kita interface FA01. Nah, terus ke mode switch port mode terang. Oke, di sini sudah berhasil. Terus selanjutnya ke switch 2. Enable. Terus kita config T, terus kita interface rank,
dari FA01 ke FA02. Jadi kodenya itu berarti belum. Oke, rank FA01 ke FA02. Input FAU malah int rank FA01 ke 2. Sebentar. Benar. Ke switch port mode trans. Oke. Terus ke mode client. CLI di enable dulu kayak tadi, terus conf conte terus rank FA01 sampai FA02. Oke, switch port mode RAM. Oke, udah berhasil. Sama switch 4 CLE kita enable dulu, terus conf in FA01 mode switch port mode terang. Switch ente mode terang. Oke. Nah. Oke. Jadi kita
kita udah konfigurasi. Selanjutnya kita akan bentar, saya nggak lupa. Kita akan membuat mode dari setiap nama mode server di sini, karena kita belum membuat modenya di dalam ini. Jadi kita akan buat dulu. Caranya itu kita exit, nah config nih, terus kita buat FTP mode, karena ini modenya server, kita pakai modenya server. Di sini udah already, jadi udah siap. Terus selanjutnya kita akan buat domain, yaitu FTP. Kita harus pakai domain FTP domain, namanya itu domainnya Maulana. Oke, ini domain. Nah, udah namanya Maulana. Terus kita masukin FTP password 123 passwordnya. Oke, sudah selesai di mode server. Kita akan ke mode transparent. Kita buat kayak tadi, exit, exit. Kita lakukan kayak tadi. Jadi mode transparent itu FTP mode transfer. FTP mode transparent. Oke, sini udah masuk ke mode transparennya. Selanjutnya itu kita jangan lupa kita masukin FTP domain yang tadi kita buat. FTP domain, nama domain itu mana, masuk. Terus kita masukin FTP passwordnya. Passwordnya itu 123. Oh, passwordnya FTP 123. Oke, udah. Di sini sudah masuk. Selanjutnya kita ke mode client. Kita exit dulu. Terus kita kayak tadi FTP mode client. Oke, udah masuk ke mode client. Selanjutnya kita masukkan lagi FTP domain tadi. Domain, namanya domain Maulana. Config benar FTP domain Maulana. Terus kita FTP password yaitu 123. Oke, di sini sudah berhasil. Terus kita lanjut ke server sama exit dulu. FTP mode server LND. Jadi kita masukkan FTP domain Maulana. Terus masukin FTP password 123. Bentar. FTP password 123. Oke. Sini sudah masuk ke domain. Selanjutnya udah konfigurasi, kita cek LAN-nya. Kita lihat di sini apakah ada LAN-nya. Di sini ada LAN
kita cek dulu pakai kode show VLAN. Kodenya apa ya? Oh, do show VLAN. Di sini ini default. Jadi kita cuman ada di sini sisanya default. Jadi kita akan menambahkan LAN. More. Oke. Kita coba nambahin buat VLAN itu kodenya misalnya VLAN berapa ya? VLAN 1 name misalnya A, terus VLAN 2 name B, VLAN 3 name C, VLAN 4 name D. Oke, di sini kita sudah melihat, sudah buat. Selanjutnya kita akan ngelihat status ngelihat VLAN lagi. Pakai do show VLAN. Oke. Di sini kita udah berhasil buat itu B, C, D. Di sini kita kan nambahin 3. Tadi kan kita masukinnya ada satu VLAN. Kan VLAN 1 itu udah default. Jadi kita masuknya itu cuma 2, 3 sama 4. Itu ada B sama C sama D. Oke. Kita lihat di transparan. Show VLAN. Oke, di sini nggak ada karena tadi dijelaskan di video VLAN ini individual, jadi dia tidak berpihak pada siapapun. Di klien, di klien ini dia beda, do show karena dia klien, jadi pasti dia akan ngikut si server ini VLAN B sama C sama D. Kita lihat di server selanjutnya. Do show VLAN. Oke. Kenapa nggak ada? Berarti ini ada yang error ya. Kayaknya tadi salah masukin domain. Coba kita isi dulu ya. Exit. Switch. Berarti kita error di bagian server ini karena saya nggak ngerti ya. Saya kan buat video ini ngikutin video sebelumnya, jadi kayaknya tadi saya salah masukin si domain. Tuh, domainnya itu beda, kita typo beda domain, jadi kita masukin domain maulana. Kita exit dulu, switch, kita enable. Berarti ini kan udah enable ya, enable. Jadi kita masukin yang tadi. Berarti lihat yang tadi nih, di FTP mode server kita masukin lagi FTP mode server. Kita bisa berarti di sini di bagian server 1 ini error. Wih, geger amat sih. Ya, jadi langsung aja kita lihat status dari server 1.
kita do show VLAN status. Nah, di sini ada statusnya. Oh, salah. Do show VLAN status. Oh, do show FTP status. Nah, di sini kan ada versi 1, nama domainnya Maulana, FTP server running itu 1. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat praktik VLAN trunking. Cukup segitu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.